aja. AKM itu Bapak dan Ibu, lembaga zakat paling unik. Tidak mengambil hak amil. Semua karyawannya tidak boleh digaji, diambil dari zakat. Karyawannya saya suruh cari duit sendiri untuk menggaji diri. Bikin kegiatan yang tidak boleh ngambil dari zakat, ngambil dari yang lain. Jadi kalau zakatnya 100 juta, disalurkan berapa? 100 juta. Sampai bayar listrik pun nggak boleh ngambil dari uang zakat. Itu keunikannya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, bentuk penyalurannya kepada yang produktif, bukan belas kasih. Jadi bagaimana yang nerima itu produktif, ya. Sehingga kita inginkan dalam beberapa tahun kemudian mereka tidak lagi berhak menerima zakat, tapi apa? Nah ini yang harus dipikirkan. Kebanyakan kita cuma bagi amplop. Beda dengan bansos. Beda dengan bansos. Jadi zakat itu Bapak dan Ibu ini penting. Konsep zakat bukan belas kasihan. Konsep zakat pemberdayaan. Mohon maaf, jangan bikin orang ngantri di depan rumah kita untuk menerima zakat. Tapi bikin mereka berdaya. Ini penting banget, karena persepsi tentang zakat belas kasihan. Dan itu nggak benar. Ya, itu nggak benar. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk karena sudah jam apa? Jam 8. Baik. Masih dalam surat apa? Al-Alaq. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 5 ayat dari surat Al-Alaq sudah kita bahas, dan ini adalah pembuka dari bimbingan Allah untuk alam semesta. Pembuka turunnya wahyu. Ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat 5 sudah kita bahas. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, Allah SWT menjelaskan tipologi bentuk orang manusia di dalam menerima wahyu. Bapak, kalau ada orang ngasih duit 100 juta pagi-pagi ini gimana kita? Ya, masing-masing dapat cek 100 juta, gimana kira-kira? Hah? Bu, gimana Bu? Hah? Mau? Gimana? Maunya gimana? Maunya? Hah? Maunya dengan apa? Dengan senyum. Ini mimpi apa enggak? Gitu. Memang mimpi. Tapi mimpi pun bisa bikin kita apa? Bahagia. Bagaimana kalau yang dikasih lebih dari itu? Bagaimana kalau seandainya hidup kita ini menjadi berharga kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling berharga? Yaitu apa? Wahyu, bimbingan Allah. Mestinya kita sangat apa? Sangat bahagia. Mestinya kita sangat bergairah. Tapi apa kata Allah? Kalla. Ternyata tidak demikian. Dikasih 100 juta, senyumnya apa? Lebar. Dikasih wahyu, ternyata tidak pasti. Innal insana layatgha. Ternyata manusia itu toro. Apa itu toro? Membangkang, keras kepala, durhaka, suuzon, buruk sangka. Innal insana layatgha. Allah turunkan bimbingan untuk kita, Allah turunkan hidayah untuk kita, Allah beri petunjuk dari sang pemilik alam semesta yang memahami hakikat hidup ini. Ya. Kalla innal insana layatgha.
Mereka durhaka. Mereka membangkang, gak mau nolak. Makanya Bapak dan Ibu, dalam masyarakat yang kecil saja di kota Mekah terjadi pembangkangan yang keras. Betul? Ada siapa? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, membangkang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan pertama kali dakwah ini secara terbuka di Bukit Sofa, Rasulullah kumpulkan orang-orang orang-orang Quraisy, dan Rasulullah SAW melakukan positioning dulu, di mana posisinya di hadapan para hadirin. Jadi sebelum menyampaikan maksud, Rasulullah menyampaikan apa? Pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab posisi saya ini di depan audien ini gimana? Kata Rasulullah SAW, ya ma'syural Quraisy, bagaimana kalau saya memberitakan sesuatu kepada kalian? Apakah kalian percaya? Kata mereka apa? Ma wajadna minka kadziban. Kami tidak pernah menemukan dusta dari engkau. Kalau seandainya aku beritakan dari bukit itu, di balik bukit itu akan datang pasukan yang akan menyerang kita dan ia akan menghancurkan kita semua, apakah kalian percaya? Mereka mengatakan, kami tidak pernah mendapatkan dusta dari engkau. Artinya Bapak, sampai sesuatu yang kemungkinan iya, kemungkinan enggak, 100% dipercaya. Lalu Rasulullah mengatakan, innama uridu an taqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya aku hanya minta kepada kalian untuk mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Berbalik 180 derajat. Tadi percaya. Sekarang apa? Langsung, tabatlah ya Muhammad. Apa itu kalau bahasa kita tabat itu ya? Celaka. Brengsek kalau kita mungkin ya. Bahasa apa? Bahasa kasarnya gitu ya. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Perhatikan Bapak dan Ibu. Kalau sudah berkenaan dengan Tuhanmu, Allah, timbul toh. Kalau hubungan apa? Manusia, oke. Tapi kalau sudah balik kepada zat yang paling berkuasa di antara kita adalah, yaitu pemilik alam semesta, baru timbul apa? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa manusia kok nggak mau dibimbing, nggak mau ditunjukin, dan toh sebabnya adalah anro'a ustagna. Anro'a ustagna. Merasa apa Pak? Merasa apa? Cukup, merasa mampu, merasa bisa. Perhatikan Bapak dan Ibu, istighna ini anro'a. Anro'a itu dia melihat dirinya mampu. Dia melihat dirinya apa? Mampu. Mampu dalam apa? Mampu dalam kekuatan, mampu dalam fisik, mampu dalam apa? Cerdas, mampu dalam ilmu, mampu dalam harta, maka dia merasa bahwa dia mampu. Ya. Merasa dia apa? Mampu. Dan kalau sudah mampu, dia merasa tidak butuh dengan ini. Ya. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana penyakit daripada istighna, merasa mampu. Contoh, Fir'aun terhadap siapa? Musa. Sombongnya luar biasa. Alaysa li
mulku Misr. Alaisa li mulku Misra. Bukankah semua kerajaan kekuasaan Mesir ini adalah milikku? Makanya hati-hati Bapak dan Ibu. Ya. Sistem pemerintahan itu bagus. 2 periode aja cukup. Ya. Karena kalau sudah lebih, kata teori kekuasaan, the power tend to corrupt. The absolute power corrupt absolutely. The power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung untuk korupsi. Dan kalau kekuasaan itu absolut, maka pasti korupsinya absolut. Pasti korupsi. Makanya penyakitnya Firaun, karena merasa tidak ada yang bisa nyaingi kekuasaannya, dia mengatakan apa? Kekuasaan itu milik apa? Milik aku. Sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Aku nggak butuh siapa-siapa. Yang lain butuh aku. Ya, Korun, ya, atau siapa namanya perdana menterinya? Haman. Ya, yang merasa kuat. Ya, man asaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Siapa yang lebih kuat daripada kita? Ya. Kemudian Haman yang punya kekayaan, Korun yang punya kekayaan yang banyak. Nah ini penyakit ini masih banyak ke kita Pak, Bapak dan Ibu. Apa perkataan Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua ini karena ilmuku, karena cerdasku. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sering sekali kita dalam berjuang itu nggak pernah pakai teori. Ya, dulu dari muda berjuang sampai sukses nggak pakai apa? Teori. Setelah sukses, diwawancarai oleh yang junior. Pak, apa Pak rahasianya kesuksesan Bapak? Baru cari teori. Banyak yang begitu ya. Padahal ternyata rahasia sukses kita apa Pak? Rahasia sukses kita apa? Allah bikin sukses. Banyak orang yang usahanya sama dengan kita, banyak caranya yang sama dengan kita, banyak dagangannya yang sama dengan kita. Tapi yang sukses kita, yang lain siapa yang bikin sukses? Allah. Ya. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan yang berikutnya ini tipologi dari orang-orang istighna. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar dengan baju apa? Baju kebesarannya dan merasa menjadi apa? Menjadi sukses. Ya. Perhatikan Bapak dan Ibu, kalimat istighna ini lawannya apa? Lawan daripada istighna apa? Fakir, tergantung. Perhatikan, itulah kenapa di awal ayat Allah memilih kalimat alaq. Paham Bapak dan Ibu? Kita itu diciptakan dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang penjelasan proses penciptaan kita. Ada ayat mengatakan bahwa kita diciptakan dari turab. Betul? Turab itu apa? Tanah, debu, tanah yang kering. Ada min tin. Tin itu tanah basah. Ada min nutfah. Nutfah itu apa? Air mani. Tapi di sini Allah memilih bahwa engkau manusia ku ciptakan min alaq. Kemarin kita tahu apa artinya alaq? Lintah yang nempel di apa? Lintah kalau nempel di sini ngisep darah. Nah, proses penciptaan kita itu ternyata dari semua proses nanti akan masuk satu proses namanya min alaqah. Alaqah itu artinya adalah segumpal darah yang nempel.
Yang kerjaannya apa, Pak? Bu, ngisep, nggak punya apa-apa, minta, nunggu dikasih, tergantung. Kok bisa-bisanya dari makhluk yang sangat tergantung lalu jadi makhluk yang apa? Merasa sombong. Pas sudah besar jalan pakai kaki sendiri, langsung sombong. Asalnya dia alaqah, dia itu makhluk yang Pak, kalau ibu goncang-goncang ini, Bu, lepas tuh mati. Makanya ada orang yang ingin menggugurkan anaknya, apa? Nempel tipis banget. Makhluk yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang hidupnya bergantung kepada ibunya. Kok setelah lahir, setelah besar, lalu apa? Sombong dan merasa cukup. Aku nggak butuh siapa-siapa. Istighna itu begitu, Pak. Ngapain sih sholat? Ngabisin waktu. Usaha keras dong. Yang menentukan sukses itu usaha kita. Sombongnya luar biasa. Emang Pak, mohon maaf Pak, berapa yang kita miliki sekarang? Berapa Bu yang kita miliki? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak Bu. Dari dulu dikasih, masa sampai sekarang masih sedikit aja. Dari dulu apa? Banyak atau sedikit? Pertanyaan saya, Bu, Pak, jawab. Mungkin nggak? Semua yang kita dapatkan itu hanya kita dapatkan dengan tangan kita. Bilang ke tangan, siapa yang dapat rezekinya hasil daripada tangannya aja, angkat tangan. Enggak ada. Maka jangan selalu merasa kuat tangan ini. Bu, mohon maaf, mayoritas rezeki kita itu diberikan Allah, kita nggak sadar. Betul apa betul? Mayoritas rezeki kita diberikan Allah, kita nggak sadar. Yang sadar cuma slip gaji. Yang sadar cuma apa? Slip gaji. Selain slip gaji, kira-kira cukup nggak Pak hidup hanya dengan slip gaji? Ibu jawab, cukup nggak? Harus bayar oksigen, harus bayar sewa tanah kepada Allah. Ini memang nyewa nggak Bapak Ibu? Ini yang nggak punya aja bisa ngusir kita. 2 tahun nggak dipakai. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, nggak pantas banget merasa cukup. Manusia itu semua dalam kekurangan. Makanya dia harus selalu fakir kepada Allah. Dia harus butuh kepada Allah. Dan orang yang tidak butuh kepada Allah, mulai saat itu dia tidak butuh kepada bimbingan Allah dan dia cuek. Ya. Makanya hati-hati penyakit istighna. Kenapa istighna? Mohon maaf Bapak dan Ibu, karena sukses. Ada duit, tenang. Sakit, berobat, ada duit. Anak mau sekolah kemana? Ada duit. Dan ini mohon maaf ibu-ibu, nanti anak-anaknya tipenya sama dengan kita. Maka ini hati-hati banget. Jangan bikin orang-orang yang istighna, orang-orang yang merasa cukup. Ini setiap kali kita ngasih duit kepada anak mengatakan, nih Bapak kerja keras demi kamu. Ya. Besok datang lagi dia, Pak ada lagi ini Pak, demi kamu, nggak apa-apa, bro. Lama-lama pas bapaknya nggak punya duit, seperti ATM rusak Pak. ATM rusak gimana? Kalau nggak masukin kartu, duitnya nggak keluar, dia baik. Makanya ada anak-anak menjadikan orang tuanya apa? ATM.
Kenapa? Karena selama ini nggak pernah komentar. ATM itu nggak pernah komentar kita tarik duit. Oleh sebab itu jangan jadi ATM anak-anak. Jadilah orang-orang yang menyalurkan rezeki Allah aja. Nah, ini rezeki dari Allah, yuk kita syukuri. Alhamdulillah, pagi ini sarapan kita enak, nak. Mari kita syukuri. Hati-hati, jangan buat istighna. Dan kalau sudah istighna, inna ila rabbika ruj'a. Lupa apa? Lupa apa, Pak? Lupa apa? Lupa balik. Lupa apa, Bu? Lupa mati. Lupa apa, Pak? Siapa yang tidak butuh wahyu, tidak butuh Al-Quran, tidak butuh hadis? Orang yang lupa mati. Angkat tangan calon mati. Alhamdulillah. Ya. Pak, hati-hati. Jangan lupa ini. Ruj'a. Kembali kemana, Pak? Kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Istighna ini nggak mungkin ada kalau kita ingat mati. Pak, mohon maaf. Kapan orang sombong? Kapan orang sombong? Hah? Kapan orang sombong? Lagi lupa mati. Emang ada orang ingat mati mau bisa sombong? Gak ada. Kapan kita merasa sukses? Kapan kita merasa cukup? Mohon maaf ibu-ibu. Yang sudah punya rumah angkat tangan. Alhamdulillah. Yang sudah punya rumah bersyukur kepada Allah, angkat tangan. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Di mana, Bu? Di sini. Di mana? Di sini. Sampai kapan mau ditinggalin? Sampai kapan, Pak? Mohon maaf, walaupun Bapak Ibu punya namanya SHM, sertifikat hak milik. Mohon maaf, tidak boleh tinggal 1 kali 24 jam di situ kalau status sudah berubah. Kata ahli waris, sebelum 1 kali 24 jam apa? Diapain? Pindahin. Kemana, Pak? Pindah tanahnya, ngontrak. Jadi kadang-kadang itu tadi, istighna ini kalau lagi mikirin dunia merasa cukup, tapi kalau sudah ingat balik, mohon maaf, tanya kepada orang paling kaya. Tapi bukan yang paling kaya, kepada Bapak Ibu juga saya boleh tanya. Sudah siap mati? Sudah siap mati? Tanya kepada orang yang paling kaya. Udah siap mati? Yang kemungkinan dia yang paling merasa apa? Paling merasa istighna, paling merasa cukup, merasa mampu. Tapi kalau sudah ditanya kapan siap mati? Nah, pertanyaannya, kenapa nggak siap mati, Bu? Dah, enggak, pertanyaan dirubah. Sudah siap mati? Belum. Sudah siap mati? Kapan siapnya? Ya. Bu, mohon maaf. Kenapa kita nggak bisa jawab? Kenapa kita bisa jawab? Apa? Angkat tangan yang pasti mati. Pasti mati. Sudah tahu pasti mati.
Pasti mati, iya. Menyiapkan mati tidak. Makanya kalau ditanya kapan siapnya, pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Persiapannya belum dimulai. Makanya Bapak dan Ibu, mohon maaf, kita selalu ada waktu untuk hidup. Kalau kegiatan hidup, selalu kita punya waktu. Pertanyaan saya, kita punya waktu nggak untuk mempersiapkan waktu mati? Ya, makanya sekalian iklan saya. Ini tanggal 20-24 Agustus, kasih 5 hari aja untuk mati. Ngomong tentang apa? Tentang mati. Kapan mau siap? Ngomongnya aja nggak berani. Makanya temanya kita buat apa? Merencanakan apa? Emang sukses dunia tanpa rencana? Pakai rencana nggak? Pakai. Sukses mati? Nekat. Ya, baik. Siapkan tanggal 20 sampai tanggal berapa? Nah ini Bapak dan Ibu, perhatikan ini menarik. Ini kalimat orang semua. Ini kalimat semua orang yang sudah mati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saja, alangkah baiknya kalau aku berbuat sesuatu untuk hidupku. Hayati, apa artinya hayat? Hidup. Tahu nggak? Semua orang yang mati menyesal begini. Padahal orang yang mati itu orang apa? Orang yang pernah hidup. Orang yang pernah hidup. Tapi kenapa kok mengatakan, kalaulah aku seandainya berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk hidup kita? Ternyata orang yang sudah mati menyesal karena salah memahami hidup. Dikira hidup itu apa? Di sini. Makanya penyesalannya, ya laitani qaddamtu. Jadi mereka baru selesai dari hidup dunia, mati, lalu ngomong, seandainya saja aku berbuat untuk hidup ini. Memang kemarin gak capek apa ketika hidup? Capek. Tapi kita salah persepsi. Kita siapkan hidup di sini, tapi tidak kita siapkan hidup setelah mati. Baik, kita kembali dengan cepat. Ya. Baik. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau orang sudah istaghna, merasa cukup, merasa hebat, merasa mampu, egonya akan naik. Apa? Egonya akan naik. Sombongnya akan apa? Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau kita merasa mampu, kita akan pengen sesuatu yang lebih dibandingkan dari yang lain. Egonya naik, akunya naik, aku beda. Dan ketika akunya beda, hati-hati. Maka melihat orang lain itu dengan sebelah mata. Kita tidak menghargai orang lain itu berdasarkan benar atau salah, tapi kita akan mengatakan, kok bukan aku yang seperti itu? Tahu nggak kenapa Abu Lahab dengan Abu Jahal anti banget dengan Rasulullah? Pak, Bu. Hah? Kenapa Pak, Bu? Padahal itu kan kerabatnya apa? Abu Lahab itu pamannya Rasul, dan Rasulullah ketika lahir itu Abu Lahab paling senang. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan bahwa dia seorang Rasul, Abu Lahab berbalik. Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu namanya Abul Hikam. Bapak paling orang kafir Quraisy manggilnya Abul Hakam atau Abul Hikam, bapak bijak, karena memang orangnya sangat bijak. Orang pemimpin. Tetapi ketika istighna, egonya naik. Dia ngatakan, kenapa kok ponakan saya yang jadi nabi? Ya, kenapa
bukan apa? Egonya naik. Maka semua yang salah, semua yang engkau lakukan salah. Makanya dia Abu Jahal sangat anti banget dengan Rasulullah dan dia melarang Rasulullah untuk apa? Sholat. Makanya ketika Rasulullah sholat, Bapak dan Ibu, itu di depan rumahnya Rasulullah ditaruh kotoran, ditaruh duri, ya, untuk menghalangi Rasulullah. Ketika ini Abu Jahal, Abu Lahab juga begitu. Ketika Rasulullah SAW lagi sholat, di pundaknya diletakkan kotoran. Ini benar dengan semua kebaikan yang datangnya dari abdan ini. Dari ara'aital ladzi yanha abdan idza shalah. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu. Jangan pernah ada penyakit istighna. Penyakit apa? Merasa mampu, merasa bisa, merasa hebat, merasa nggak butuh Allah. Karena itu nanti akan membuat egonya tinggi, lalu egoisnya itu menolak semua kebenaran, walaupun kebenaran itu begitu nyata. Boro-boro untuk sholat, bahkan ngelarang orang apa? Sholat. Nah itu kan sekarang begitu Pak. Ada rumah tahfidz, orang lewat dibikinin apa? Dibikin portal, ya. Ada orang niat baik, dihalang-halangi, pengajian, diapain? Dan kalau sudah penyakit begitu, itu atas nama kebenaran juga, dalam tanda petik setan yang membisikkan, kamu yang paling benar, yang lain salah. Ini gara-garanya penyakit yang disebut dengan apa Pak? Istighna, merasa cukup, merasa mampu, merasa hebat. Abdan idza shalla. Jadi ini tipologi yang pertama, istighna. Ya, yang pertama ini tolong, ini tipenya. Ya. Tipologi yang kedua ya ada orang-orang yang ini inna ila rabbika rujaa, yang tahu bahwa dia akan apa? Mati, lalu dia sholat. Ya. Ara'aita in kana alal huda. Perhatikan Bapak dan Ibu. Kalau seandainya Rasulullah itu benar, mestinya Abu Jahal menerima kebenaran itu. Tapi ada dua tipe. Tipe yang pertama istighna, merasa mampu, merasa hebat, merasa. Tipe yang kedua enggak. Tetap membutuhkan Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah. Nanti kita rumuskan itunya. Ya. Au amara bittaqwa. Jadi pekerjaan yang tipe kedua yaitu orang-orang yang tidak istighna, percaya bahwa akan balik kepada siapa? Allah. Lalu dia sholat, lalu dia di atas petunjuk Allah. Maksudnya di atas petunjuk selalu mencari bimbingan wahyu yang turun dari waktu ke waktu. Maka semangat belajarnya tinggi. Au amara bittaqwa, atau mengajak kepada ketakwaan. Ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Engkau lihat tipologi orang yang pertama yang tadi istighna, mendustakan dan berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tahukah bahwa Allah melihat semua yang kita lakukan? Ini penting banget Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Kalau kita yakin Allah melihat kita, apa yang kita rasakan? Takut. Ada lagi? Hah? Hati-hati. Hah? Ada satu hal yang lupa Pak. Bukan hanya dimensi takut, hati-hati itu. Ada satu lagi yang lupa. Apa? Hah? Patuh. Ada lagi? Merasa ditenang, ditolong. Makanya ketika Musa dan Harun pergi kemana? Ke Firaun, ya, kata Musa, saya itu orang punya kesalahan dengan Firaun. Nanti pas ketemu langsung dia apa? Ditangkap. Kata Harun, ya kami cuma berdua nggak punya kekuatan. Kata Allah, pergi. Aku akan melihat apapun yang kalian lakukan.
Artinya apa? Artinya apa? Aku jaga, aku lindungi. Maka kalimat bi annallaha yara ini ada dua. Ada sifat yang membuat kita hati-hati, tapi ada sifat yang membuat kita jadi percaya diri. Ya. Itulah yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak dan Ibu, walaupun menghadapi dunia, satu dunia yang dihadapi Rasulullah, bukan hanya masyarakat Quraisy. Itu yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Kamu akan diusir, kamu akan dikeluarkan. Kenapa? Kamu berhadapan dengan manusia yang toh. Tapi Rasulullah yakin bi annallaha ya. Maka beliau hadapi dunia ini karena Allah melihat. Ketika Allah melihat, Allah. Kira-kira yang terjadi dengan Palestina sekarang, Allah melihat. Melihat. Bapak dan Ibu, kematian mereka itu syahid. Demi Allah, Bu, kalau boleh mereka ngomong ke kita, dia akan memberitakan kabar-kabar gembira kepada kita. Dan kita akan nyesel kenapa tidak seperti mereka. Sebelum darah mereka jatuh ke bumi, itu mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kasus orang-orang syahid ketika mau meninggal terlihat tersenyum. Kita bersedih dengan kematian mereka, tapi mereka apa? Tersenyum. Ada yang meninggal, Pak, sambil begini, la ilaha illallah. Muka luka semua. La ilaha illallah. Lalu dia berkata, ya ikhwan, wahai saudaraku, kalau seandainya kalian melihat apa yang kulihat, sambil tersenyum dia. Kalau kalian melihat apa yang kulihat, sambil tersenyum. Kalian melihat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam surat Yasin diceritakan orang yang membela Nabi itu. Dia katakan, kalaulah seandainya kaumku mengetahui apa yang telah diberikan oleh Tuhanku kepadaku, diampuni dosaku, dimuliakan dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi itu benar-benar sebuah keimanan yang harus diyakini. Ya, alam ya'lam bi annallaha yara. Jadi orang-orang yang mendustakan dan yang berpaling kepada Allah dengan orang-orang yang beriman itu sama, bahwa Allah melihat mereka. Yang satu melihat mereka dalam beriman, yang satu melihat mereka dalam pendustaan, berpaling. Lalu Allah mengatakan, la illam yantahi. Pakai apa ini? Hah? Diancam. La illam yantahi, kalau kalian gak berhenti apa Pak? Hah? Gak berhenti kufur, gak berhenti berpaling, gak berhenti merasa apa? Abu Jahal di mana meninggalnya, Pak? Dalam perang Uhud. Yang membunuhnya 2 anak kecil, 2 pemuda. Dan memang dia tidak pernah mau sadar, bahkan sampai matinya pun dia tetap ancam yang membunuh. Kata Allah, la illam yantahi. Kalau kamu tidak berhenti dari kekufuran, tidak berhenti dari maksiat, tidak berhenti dari kesombongan, tidak berhenti dari keangkuhan, la nasfa'am bin nasyiyah. Nih. Apa Pak? Ini namanya nasyiyah. La nasfa'am bin nasyiyah. Ya Pak? Diambil ininya. Apa ini? Jidatnya. Otak bagian apa? Depannya. Lalu diapain? Dilempar ke dalam api neraka. La nasfa'am bin nasyiyah.
nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ini Pak, nasiyah. Jadi nasiyah itu otak bagian depan. Apa bahasa Indonesianya? Jidat. Jadi rambut bagian depan ini, nah ini yang Yang ditarik, ditarik oleh siapa? Malaikat. Ada malaikat namanya malaikat apa? Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini Pak, nggak ngerti sopan santun. Nggak ngerti apa? Kalau main megang kepala langsung bagian apa? Kata Allah, "Falyad'u nadiyah." Nah, nadia itu bahasa Arabnya klub, komunitas itu nadi. Jadi tempat kumpul-kumpul orang satu satu hobi, satu komunitas, itu bahasa Arabnya nadi. Sampai sekarang juga begitu. Jadi kalau bikin klub-klub namanya apa? Seperti klub bola, itu nadi bahasa Arabnya. Ya. Nah, Allah mengatakan begini, "Falyad'u nadiyah." Maksudnya apa? Panggil geng. Panggil sahabat-sahabatmu yang satu apa? Yang sama-sama sombongnya, sama-sama angkuhnya, sama-sama merasa apa? Hebatnya. Panggil semua. Kamu panggil gengmu semua, aku cuma panggil satu aja, kata Allah. Siapa itu? Bahasa dijabanin sama apa? Zabaniyah itu malaikat tukang lempar. Itu bagian ngelempar siapa? Kalau bagian jaga namanya malik. Tapi yang ngelemparnya itu ngelempar hina. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, malaikat Zabaniyah ini dia yang akan melempar orang-orang yang sombong dan angkuh itu dan merasa kuat. Kata malaikat, panggil semuanya sekalian biar dia lempari ke dalam apa? Bagaimana Allah ingin mengatakan, gak pantas kita itu merasa istirna, merasa mampu, merasa hebat, merasa gak butuh apa? Allah. Gak boleh ada rasa sombong setiap kali. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu, yang ingin kata salah satu hal yang menarik juga yang pengen kita jelaskan. Perhatikan ini. Jadi kalimat nasiyah. Apa itu nasiyah? Nasiyah itu otak bagian depan. Jadi ini nih, apa namanya ini? Ya, ubun-ubun apa ya? Ini. Ternyata sekarang orang tahu otak itu ada apa? Ada bagian-bagiannya. Inilah bagaimana Allah itu memang yang menciptakan manusia. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Ini otak kita, ya. Yang disebut dengan otak bagian depan itu ini. Ya. Otak bagian depan. Tahu nggak apa fungsinya otak bagian depan? Ini dia nih. Movement, problem solving, concentrating, thinking, behavior, personality, mood, impulsion. Jadi ternyata otak bagian depan inilah Pak yang memilih pilihan-pilihan. Otak bagian belakang itu ada memori yang merekam. Data memori itu dikelola lalu diputuskan oleh apa? Otak bagian depan. Dan cara berpikir cepat itu adalah otak bagian apa? Depan. Maka Bapak dan Ibu, yang sombong itu ini. Yang bohong itu ini. Yang ngingkar itu ini. Ya. Jadi orang yang bikin alasan itu di mana? Di belakang atau sini?
Mood kita, semangat, tidak semangat itu ini. Ya. Data yang masuk ke dalam otak kita, ya, dilekap, dan itu sangat berpengaruh. Makanya penting kita belajar itu untuk mempersempit ruang keputusan yang diambil serta-merta oleh apa? Oleh otak bagian depan. Makanya kita harus menanamkan data yang bagus untuk anak-anak kita dari kecil. Supaya otak bagian depannya mengelola data yang baik-baik. Tapi kalau sudah dominasi emosi lebih dominan, maka otak ini yang banyak, ini yang ada moodnya nih Pak. Makanya tadi kalau orang sudah sombong, sudah angkuh, ya, itu yang banyak main di mana? Dan itulah yang pertama kali dihukum oleh Allah. Kata Allah, apa? Nasiyatin kadhibah, pendusta, itu yang mana yang bohong? Khati'ah, yang membuat apa? Dosa. Makanya itulah sebabnya Bapak dan Ibu, otak bagian depan inilah yang dipaksa Allah untuk sujud. Maka letakkan otakmu yang paling depan itu di tempat yang paling apa? Supaya penyakit istighna itu habis. Penyakit sombong itu habis. Mati. Makanya orang yang nggak pernah sombong, nggak pernah sujud, bukannya pernah sombong, nggak pernah sujud, itu angkuhnya kan apa? Angkuh. Maka kalau sholat nggak boleh pencitraan, ya, nggak boleh pencitraan Pak, serius. Kenapa? Ketika pencitraan itu otak depan nggak benar-benar sujud, otak depan lagi main, karena pencitraan itu di otak depan. Ya, serius. Pencitraan itu di otak depan, Pak, bukan di otak belakang. Kalau otak belakang perenungan jadinya. Ya. Maka ketika sujud itu benar-benar otak depan itu tunduk, yang bermain otak belakang, merenungkan semua kebesaran Allah. Ini dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kita belajar Al-Qur'an itu, kebayang nggak 15 abad yang lalu? Tahu nggak itu nasiah itu otak apa? Yang fungsinya begitu? Nggak tahu. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi otak yang berdusta itu otak mana? Makanya sambil wudhu, kan yang dibasuh juga otak depan ya. Lalu pas di kepala jangan 3 helai. Kurang banyak yang nyiramin apa? Makanya nggak dingin tuh otak depan, panas terus. Yang dia katakan wamsahu biruusikum, basuh kepalamu, bukan basahin rambutmu, bukan apa? Kepala. Makanya ketika wudhu, Bapak dan Ibu, yang benar itu bukan begini, tapi apa? Langsung ke apa? Telinga, basahin supaya dingin dan adem. Habis sombong, oh iya saya sombong tadi Allah. Kalau nggak dibasuh nggak ingat bahwa dia pernah sombong, Pak. Ya. Makanya sholat itu membasuh apa? Membasuh kepala dan doakan terus, ya Allah ampuni dosa-dosa otakku ini. Dan ibadah itu Bapak dan Ibu harus melibatkan ketundukan akal. Karena akal inilah yang punya potensi untuk menuhankan diri. Saya ulang, akal itu, manusia itu jadi hebat dengan apa? Dengan akal. Maka kecenderungan orang menuhankan dirinya gara-gara apa? Akal. Maka yang paling banyak berdosa itu tadi, nasiahnya. Kadzibah khati'ah. Falyad'u nadiyah, mereka panggil siapapun pasukannya. Kami panggil malaikat siapa? Zabaniyah. Kalla la tuti'hu. Nah, kata Allah, jadi cuma ada 2 golongan ya Pak. Golongan yang pertama golongan istighna, golongan yang merasa mampu, tidak butuh kepada Allah, berpaling, berdusta dan menolak
untuk mengakui dan tunduk kepada Allah, mereka adalah yang berdusta dan berbuat salah. Itu golongan pertama. La tuti, jangan ikuti. Golongan yang kedua yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tunduk menerima kebesaran Allah, lalu abdan idza salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu dia jadikan betul-betul hidupnya untuk amara bit taqwa. Makanya Bapak dan Ibu, salah satu hal yang paling penting dan ini kita lupakan, mohon maaf, orang itu merasa cukup baik kalau dirinya sudah benar. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Orang itu belum baik sampai dirinya baik dan mengajak orang lain. Jadi nggak ada agama ini untuk urusan sendiri. Enggak. Agama ini Bapak dan Ibu dapatkan, amalkan, ajarkan. Maka amara bit taqwa, mengajak untuk orang lain bertakwa, itu bagian daripada golongan yang kedua yang merupakan tugasnya setelah tahu, mengamalkan dan mengajarkan. Wasjud waqtarib. Ini kalimat ini coba diingat, apa? Wasjud waqtarib. Bapak dan Ibu, bersujudlah dan mendekatlah. Apa? Sujudlah dan mendekatlah. Tahu nggak bagaimana cara mendekat kepada Allah? Sujud. Tahu nggak bagaimana cara mendekat kepada Allah? Sujud. Apa artinya sujud? Taat 100%. Perbanyaklah sujud. Ketika kita sujud, kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dan Rasulullah mengatakan, posisi seorang hamba paling dekat kepada Allah ketika sujud. Makanya yang ingin dekat dengan Allah, perbanyak sujud. Suatu ketika ada seorang sahabat kecil, umurnya 15 tahun, namanya Robi'ah. Robi'ah laki-laki atau perempuan? Bin. Kalau bin berarti apa? Laki-laki. Robi'ah itu artinya otaknya cemerlang. Sekian tahun mengabdi kepada Rasulullah. Dari kecil, dari umur 7-8 tahun mengabdi kepada Rasulullah, sampai umur 15 tahun mengabdi. Pekerjaannya sederhana, cuma ngambil air wudhu dan mengambil sepatu Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah manggil anak ini, karena saking anak ini komitmen dengan kerjaannya. Ngambilin air wudhu Rasulullah itu nggak gampang, Pak. Kalau ngambilin air wudhu kita gampang, ketahuan bangunnya pas azan subuh. Tapi kalau ngambilin air wudhunya Rasulullah, jam berapa Rasulullah? Makanya dia itu selalu nempel di dindingnya apa? Dengerin. Nempel di dinding rumah Rasulullah. Karena kan dia bukan keluarganya Rasul, bukan tidur di dalam rumahnya apa? Rasul. Nempel. Pas kerasa. Jam berapa kira-kira? Malam, Pak. Makanya karena komitmen itu Rasulullah panggil, sini kamu. Lalu Rasulullah ngomong, salni, minta sesuatu kepadaku. Aku pengen ngasihmu hadiah. Nih, keren Pak, anak-anak zaman dulu Pak. Otak, rekaman otak bawah sadarnya itu datanya bagus. Sehingga yang apa? Yang otak depan gak berani ngambil keputusan dulu. Dia bilang, Rasulullah, ini perkara besar ya Rasulullah. Boleh gak kasih waktu aku mikir? Suruh minta aja pakai mikir. Kalau kita minta, listnya sudah ada. Ya coba anak-anak kita 15 tahun Pak, suruh minta, gimana Pak? iPhone. Dia bilang, ya Rasulullah, biarkan aku mikir dulu. Lalu dia mikir, setelah
Beberapa waktu dipanggil lagi. Sudah mikirnya? Sudah ya Rasulullah. Minta apa? Keren banget Pak. 15 tahun. Tahu nggak minta apa Pak? Bukan minta sepatu baru. Ya Rasulullah, aku pengen tetap menemani engkau di surga. Aku pengen nemenin engkau. Sekarang nemenin engkau dan tetap pengen apa? Nemenin engkau di surga. Mintanya masuk surga, tapi nggak tanggung-tanggung Pak. Mintanya masuk surga, kalau sekedar masuk surga ya apa? Ini minta surga, pengen tetap apa? Nemenin Rasulullah. Kata Rasulullah, itu yang kau minta? Iya. Insya Allah. Tapi tolong aku ya. Apa kata Rasulullah? Tolong aku supaya Allah mengabulkan apa yang kau minta. Bikasratis sujud. Dengan memperbanyak sujud. Kenapa? Karena posisiku itu posisi yang paling dekat kepada Allah. Dikatakan bahwa surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus, di atasnya singgasana Allah. Maka untuk mendekatkan itu perbanyak sujud. Engkau perbanyak sujud. Makanya kalimat sujud ini aset mahal. Lagi ada masalah apapun sujud. Butuh apapun sujud. Pengen apapun sujud. Berhadapan dengan kondisi apapun sujud. Karena kondisi ini adalah kondisi paling dekat kepada Allah. Dan kita bisa mendekat kepada Allah dengan sujud. Waqtarib, maka kamu akan dekat kepada Allah. Ini kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, isi dari surat apa? Al-Alaq. Surat yang kedua yaitu surat apa? Al-Qadar. Dua surat ini sebagaimana yang saya sampaikan, dua surat berbicara tentang Al-Qur'an. Dan hebatnya Bapak dan Ibu, segala sesuatu yang disentuh oleh Al-Qur'an menjadi hebat. Segala sesuatu yang disentuh oleh Al-Qur'an jadi hebat. Gua Hira menjadi namanya Jabal Nur. Karena di situ diturunkan apa? Al-Quran yang pertama. Malam di mana diturunkan Al-Quran secara keseluruhan, yang saya sebut tadi dari apa? Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit bumi, itu disebut malam apa? Lailatul Qadar. Apa artinya Qadar? Mulia, posisi, ada derajat di sisi Allah. Malam itu menjadi sangat mulia. Nabi yang menerima Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bulan yang turun di dalamnya Al-Quran menjadi apa? Bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan malam di mana turunnya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yang disebut dengan apa? Dan rumah yang ada Al-Qur'annya, tangan yang memegang Al-Qur'an, mata yang terbuka memaksa diri untuk melihat Al-Qur'an, umur yang dipakai untuk belajar Al-Qur'an, anak yang kita tanamkan ilmu Al-Qur'an, orang sekitar yang kita ajarkan Al-Qur'an. Maka tempelin Bapak dan Ibu semuanya dengan Al-Quran supaya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan berkah. Ini bagaimana satu malam diturunkan Al-Quran menjadi malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tahu berapa nilainya Bapak dan Ibu? Hah? Tahu? Hah? Nggak ada yang tahu. Karena perkataannya adalah jadi kenapa kok diulang? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadar. Kenapa diulang? Untuk menandakan betapa besarnya malam itu.
Besar sekali, kita tidak bisa mengetahui berapa itu malam harganya. Supaya ada persepsi sedikit aja, supaya otak kita punya apa? Pembanding sedikit aja, dikatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Khairun, apa artinya khairun? Lebih baik. Berapa lebih baiknya? Berapa lebih baiknya, Pak? Lalu kenapa kok pakai kata min alfi syahri? Itu hanya untuk membuat persepsi logika yang paling sederhana. Tahu nggak kenapa angka 1000, Pak? Hah? Kenapa nggak sejuta ya? Miliun apa? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Karena dulu angka paling tinggi itu 1000. Orang nggak kenal sejuta, Pak, apalagi triliun. Angka paling tinggi itu apa? Hah? Jadi kalau sejuta gimana mereka bilangnya? Kalau sejuta gimana? 1000. Makanya pakai kata apa? 1000. Sebenarnya angkanya tidak bisa dibatasi dengan 1000 karena dia dikatakan apa? Lebih baik. Tidak bisa dikatakan sejuta pun nggak bisa, 1 triliun pun nggak bisa karena dia lebih baik dan lebih baiknya itu tidak dibatasi oleh Allah. 1000 itu karena persepsi orang dahulu menyebut angka itu berapa? 1000. Makanya semuanya itu pakai kata 1000, Pak. Nggak ada yang pakai juta, apalagi pakai apa? Quote. Apa? Triliun, kuadriliun dan seterusnya. Nah, tanazzalul malaika, yang membuat persepsi itu semakin dahsyat adalah tanazzalul malaika waruh. Pada malam itu malaikat dan ruh itu adalah Jibril. Ya, kebayang nggak Bapak dan Ibu? Malaikat turun pada malam itu. Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? Nah, luas langit dan bumi ini berapa? Sekarang Pak, katanya gambar yang didapatkan oleh manusia terhadap luasnya ini yang didapatkan sekitar 15 miliar tahun cahaya. Kebayang yang kita nggak bisa mengukur. Jadi cahaya ini jalan dengan kecepatan cahaya 300.000 per detik per kilometer. Itu butuh waktu berapa, Pak? 15 miliar. Dan tahu nggak, dalam hadis sahih dikatakan tidak ada sejengkal di langit dan di bumi ini kecuali ada malaikat. Berarti berapa jumlah malaikat? Kebayang nggak kalau semua malaikat itu saja, ini kebaikan, salah satu kebaikan pada malam itu, kalau malaikat itu mengatakan salamun, apa ini salamun? Sejahtera untuk kamu yang dapat malam ini. Itu berapa yang doain? 1000? 10.000? Sejuta? 1T? Makanya malam Lailatul Qadar itu tidak bisa dibayangkan. Pertanyaan saya, menarik nggak malam ini, Pak? Menarik nggak malam ini, Pak? Malam Lailatul Qadar ini menarik nggak? Hah? Sudah dicari tiap tahun? Mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon maaf. Hanya 2 orang yang tidak cari Lailatul Qadar. Yang pertama, yang belum dapat kajian ini. Karena menganggap Lailatul Qadar hanyalah salah satu dari satu malam-malam biasa. Yang kedua, tidak percaya kuat dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saya ingin selalu sampaikan, selalu saja setiap tahun, ini mumpung masih lama nih, Ramadan masih lama, alhamdulillah nih, masih berapa bulan lagi Ramadan, Pak? Ini pembahasannya dari sekarang ini, alhamdulillah, ya. Masih berapa bulan lagi Ramadan?
Ah, 6 bulan lagi ya. Maka yang hadir ini tidak ada alasan Ramadan kali ini nggak cari Lailatul Qadar. Demi Allah Pak, kalau kita dapat sekali aja dalam hidup, kita akan beruntung sekali. Tahu nggak, Rasulullah itu manusia sibuk, sibuk sekali atau super sibuk? Hah? Sibuk, sibuk sekali, super sibuk. Bapak, kita itu urusan kita, mohon maaf, kita dan keluarga, betul? Agak kita luas tetangga. Rasulullah itu urusannya tahu nggak? Dirinya, keluarganya, umatnya, sampai akhir zaman. Makanya doanya itu Pak, selalu memasukkan kita, walaupun kita belum ada pada saat itu. Jadi sibuknya luar biasa. Tapi tahu nggak Bapak dan Ibu, bahwa kalau sudah Ramadan dia selalu punya waktu untuk mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Kenapa punya waktu Pak? Kenapa? Karena beliau paling tahu tentang ini. Beliau paling tahu tentang nilai Lailatul Qadar itu, makanya nggak ada istilah. Kalau sudah masuk malam 21, beliau bikin tenda Pak. Di sebelah. Jadi rumahnya itu kan bersebelahan dengan apa? Masjid itu kan. Kalau kita umroh sudah tahu hanya berbeda Pak. Dia bikin tenda, ada jendela di situ. Dia masuk di situ. Terus mengisi dan mencari Lailatul Qadar sampai hari raya. Keluar dari sini, pergi ke musola keliling. Musola hari raya. Tempat sholat apa? Id. Begitu Rasulullah. Karena malam Lailatul Qadar itu paling mahal. Oleh sebab itu, mohon maaf, jangan pernah bandingkan Lailatul Qadar dengan apapun. Mohon maaf Ustaz, tahun ini belum bisa. Kalau ada orang itu, jawabannya cuma sederhana dalam arti, bukan belum bisa, belum ngerti. Belum apa? Belum bisa. Bukan belum bisa, belum tahu. Mohon maaf Pak, kalau seandainya yang dapat Lailatul Qadar dikasih uang 1 miliar, pada cari nggak? Yang dapat Lailatul Qadar dapat voucher 1 miliar, pada cari nggak? Bisa nggak? Mohon maaf, nggak sempat. Pada cari nggak Pak? 1 miliar mah receh. Berapa nilainya ini? Receh. Makanya saya punya syekh, guru-guru saya, kerjaannya cuma cari pahala. Tapi kalau sudah Lailatul Qadar, dia tutup pintu pahala-pahala lain, dia buka pintu pahala ini. Maksudnya tiap hari dia ngajar. Tapi kalau sudah Lailatul Qadar, dia pergi ke Masjidil Haram, dia duduk di Masjidil Haram itu, i'tikaf. Enggak ada yang kenal dia. Begitu. Makanya jangan mohon maaf, jangan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau ada umur pada tahun ini, kosongkan, geser. Ini berapa sih nilainya tendernya? 10 miliar kecil. Serius Pak. Kalau Bapak i'tikaf di Masjidil Haram itu, yang i'tikaf itu dari OB sampai pengusaha besar. Saya pernah i'tikaf sebelum ada Kampung Maghfirah. Sekarang sudah di Kampung Maghfirah terus. Saya pernah i'tikaf di Masjidil Haram, Pak. Kita satu baris itu. Dan di Masjidil Haram kan benar, kalau sekarang, kalau dulu itu memang harus dijaga tempat itu. Karena kalau nggak dijaga, diambil orang. Makanya kita duduk aja itu duduk aja di situ. Saya punya tetangga pernah pengalaman luar biasa. Ada orang Somalia, ada orang Zazair, ada orang Mesir, ada orang Saudi. Kami duduk sekitar berenam gitu. Karena saking asiknya, kita nggak sempat ngobrol
Semua targetnya baca Quran, sholat, gitu. Sebentar aja ngobrol. Akhirnya saya kenalan. Yang Somalia itu dia pendatang ilegal. Datang jadi tukang bersih toilet. Karena ilegal, maka dia digaji berapapun. Karena nggak punya hak untuk apa? Nggak ada kontrak. Jadi dia cuma digaji sekitar 600 atau 700 real per bulan. Lalu nggak ada libur. Dia bilang ke majikannya, nggak apa-apa, gaji berapa aja. Nggak apa-apa, nggak ada libur. Cuman satu aja. Kalau 10 hari terakhir, saya pengen libur. Tahu nggak Pak? Pakaiannya cuman satu pakaian yang nempel, satu kain ihram. Jadi kalau mau cuci baju yang nempel, kain ihramnya dipakai, cuci. Di sampingnya ada dokter dari Zazair. Sampingnya ada orang Mesir, mekanik mesin, kerja di bengkel. Kelihatan benar tangannya hitam semua. Kenapa? Kena oli. Tapi pas kenalan dengan saya, lalu paspornya terjatuh, saya lihat paspornya penuh. Isinya visa umroh. Dia katakan, saya itu tukang bengkel, tapi saya ngumpulin duit. Pokoknya Ramadan pengen iktikaf. Dan yang menariknya selalu dia bawa ibunya. Nah, yang paling serius itu yang samping saya banget. Bapak-bapak yang umurnya sekitar 60-an. Ya, itu nggak pernah ngomong, Pak. Dan seperti orang yang nggak punya urusan dengan dunia. Nggak ada, pokoknya haji. Nah, kalau sudah berbuka, lalu dia keluarkan bekal yang diantarkan oleh orang, kita ada korma, kita makan sama-sama. Pas Lebaran, baru ketahuan. Yang tadi nggak ada urusan dengan dunia, ternyata paling banyak urusannya, Pak. Dia punya karyawan ribuan. Pas Lebaran, bos para manajer, JM, segala macam itu kan pada datang nyalami. Saya bilang enak banget nih orang. 10 hari seperti nggak ada apa, nggak ada urusan dengan dunia. Pas Lebaran baru ketahuan. Ngasih tip, selembar aja Pak, nggak usah banyak-banyak, 500 real. Berapa itu 500 real itu? 4 juta ya? Ya. Begitulah mereka bagaimana mencari Lailatul Qadar. Jadi kalau sudah 10 hari terakhir itu tinggal semua, nggak pegang apa-apa, ngaji aja. Benar-benar saya pikir dia itu hanya seorang bapak-bapak tua yang nggak punya sudah pensiunan, nggak ada lagi urusan dengan dunia. Ternyata dia punya perusahaan, ada perusahaan cat, ada perusahaan beberapa produksi di Saudi. Mereka tinggalkan untuk mencari Lailatul Qadar. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ini malam berapa harganya? Angka 1000 itu kecil banget. Cuman untuk membuat persepsi kita, karena kalau tidak disebut angka itu nggak ada pembandingnya, maka disebutlah angka. Dan itu insya Allah. Mudah-mudahan umur kita panjang sampai Ramadan kali ini. Allah kasih kita kesempatan untuk dapat Lailatul Qadar di Ramadan 1447. Insya caranya gimana? Apa Pak? Singkirin semua apa? Dan sampai kepada anak-anak yang mau pesan baju baru dari sekarang. Demikian Bapak dan Ibu, kita cukupkan dan kita buka tanya jawab sekitar 20 sampai 30 menit. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah surat Al-Alaq. Itu adalah surat yang diturunkan
bersama. Ya. Kemudian dalam Al-Quran kita tahu bahwa untuk yang pertama kali kita baca adalah surat Fatihah. Bagaimana surat Fatihah itu bisa untuk pertama kalinya ini dalam surat Al-Quran. Ya. Sedangkan Al-Alaq ini kalau Ya. salah surat ke-9. Oke. Yang kedua, Ustaz, ini sifatnya syarat. Kita pertemuan ini adalah dengan tema betapa indahnya hidup bila dibimbing langit. Sedangkan langit adalah makhluk ciptaan. Andai kata kalau saya sebagai orang alam ini dibimbing oleh langit, sedangkan langit adalah itu ciptaan Allah. Maka seandainya ditambahkan betapa indahnya hidup bila dibimbing oleh langit, Dalam kurung Allah. dalam kurung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Baik. Berikutnya kita kumpulin dulu aja. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas kajian ulasan yang terkait ayat surat Al-Alaq dan Al-Qadr. Saya ingin terfokus pada surat Al-Alaq di sini ayat 1 sampai 5. Bahwa kesimpulan saya saat ya, pandangan saya bahwa Islam itu berpandangan bahwa ilmu itu merupakan suatu pelita yang akan menerangi dalam gelap. Sehingga tanpa pelita itu seseorang akan tersesat. Satu. Seseorang gimana tanda pelita? Kenapa? Yang kalimat terakhir? Seseorang akan tersesat. Oke. Ya, tanpa pelita seseorang akan tersesat. Artinya ilmu tadi kan bahwa ilmu itu pelita. Oke. Tanpa pelita seseorang akan tersesat. Nah, lantas bahwa betapa pentingnya dan utamanya ilmu pengetahuan, ilmu ya. Gitu. Sehingga ayat pertama, perintah pertama yang wahyu pertama itu bukannya sholat, bukannya puasa, bukannya zakat dan tapi bacalah. Iya, betul. Bacalah. Pertanyaannya Ustaz, sebetulnya kan sebelum turunnya itu kan abad 15 ya, abad 6 yang lalu ya. Nah, pada abad 3 sampai 5 itu ilmu itu sudah sebenarnya berkembang. Banyak ilmuwan yang zaman dulu juga Pitagoras ya, matematik, Aristoteles, seorang filsuf yang juga terkait dengan politik dan sebagainya. Terus juga Aristoteles dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang kontribusi apa dari surat Al-Alaq atau Al-Quran terhadap perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan? Ya, baik. Yang kedua, kaitannya Al-Alaq surat Al-Alaq dengan nuzul Quran. Saya kira itu. Baik. Ya, terima kasih. Kayak apa terakhir? Kaitan antara nuzul Quran dengan surat Al-Alaq. Karena kan nuzul Quran. Oh, oke. Ya, terima kasih. Oke. Baik, berikutnya. Ibu-ibu ada? Oke, silakan Pak. Siapa dulu? Ismail, tolong Anda bantu biar kita cepat. Ya, silakan. Ya, malam itu sampai fajar terbit. Itu kira-kira waktunya turunnya itu kapan tuh Pak? Turunnya malaikat itu. Iya. Ya. Iya. Oke, terus udah? Ini saya mau membandingkan antara ayat surat Al-Baqarah ini dengan bin al-Bishan dari lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian saya ingin mengkaitkan dengan salah satu hadis Nabi bahwa
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, sekali sholat di masjid ini lebih utama daripada 1000 kali. Sholat di masjid lebih utama daripada 100.000 kali. Ini konteksnya ini apakah sama dengan itu bahwa 1000 itu hanya Ya. Nah, Ya. aku nggak pada hari itu bahwa kalau kita sholat itu mungkin lebih dari 100 kali atau Ya, baik. terima kasih. Oke, sudah. Satu lagi, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sangat tertarik dengan struktur dari kalimat dari setelah ini, khususnya kaitan antara kata pertama dengan dua kata terakhir di dalam surat ini, di mana di kata pertama itu dibuka dengan ikra. Dan bagian terakhirnya dia dengan pilihan yang sangat bagus yaitu Wasjud waqtarib. sujud dan dekat. Ya, Ini betul. sangat luar biasa menurut Baik, baca. Luar biasa itu. Ya, baik. Saya jawab Bapak dan Ibu. Yang pertama antara Alaq dan Al-Fatihah. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa Al-Quran itu turun 2 kali. Turun pertama turun secara lengkap dari Lauhul Mahfud ke mana? Ke langit bumi di Baitul Izzah. Ya, itulah yang disebut dengan nuzul Quran. Tanggal berapa terjadi perbedaan pendapat yang banyak. 27 segala macam itu terjadi perbedaan pendapat dan ya kita nggak penting tanggal pastinya, tapi itu memang terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Nah, karena ketika turunnya lengkap ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah di langit bumi ini turun secara bertahap. Secara bertahap disesuaikan dengan bimbingan tadi. Kenapa saya sebut langit? Karena dalam bahasa aslinya sama itu segala yang di atas. Ya, dan para sahabat itu biasa. Man fis sama, kan dalam Al-Quran dikatakan siapa yang merasa aman dari yang ada di langit, ya, yaitu Allah. Jadi menisbahkan walaupun terjadi perdebatan kalau di langit berarti di tempat dan seterusnya. Tapi yang kita maksud adalah Allah itu paling apa? Atas. Paling atas, ya. Semua di bawah Allah dan itu yang dikatakan Allahu zahir wa Allahul batin. Allah paling luar dan Allah juga paling dalam. Zahir artinya di posisi paling luar. Batin artinya posisi paling apa? Dalam, ya. Kemudian jadi ketika turun seperti apa? Bertahap sesuai dengan kasus, itu yang saya maksud dengan bimbingan. Jadi ada masalah turun tuh ayat. Ya. Ada kasus turun ayat. Makanya dikatakan ada asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu adalah kasus-kasus yang membuat turunnya apa? Ayat tersebut, ya. Makanya dia turun tidak sebagaimana susunan sekarang. Lalu Rasulullah lah yang menyusunnya sekarang bersama malaikat Jibril. Karena yang tahu posisinya siapa? Malaikat Jibril. Disusunlah, ya, surat pembuka itu surat pertama adalah Al-Fatihah. Ya. Dan ini menjadi setelah Islam itu sempurna, maka urutan Al-Quran itu sebagaimana yang sekarang. Dimulai daripada apa? Al-Fatihah. Tapi susunan turunnya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan luar biasa memang perintah yang pertama itu apa? Membaca. Makanya umat ini, ya, saya langsung jawab, memang umat yang paling punya tradisi membaca dan paling pertama punya tradisi mencatat. Makanya Bapak dan Ibu, tidak ada manusia
di muka bumi ini yang catatan hidupnya paling lengkap kecuali Rasulullah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang catatan hidupnya apa? Paling lengkap kecuali siapa? Rasulullah. Karena memang tradisi tulis menulis itu, Pak, mohon maaf, pada abad pertengahan Pitagoras semuanya itu setelah abad pertengahan. Sebelumnya nggak ada itu. Jadi ilmu pengetahuan itu nggak muncul kalau Islam nggak datang. Di abad pertengahan itu yang mendominasi adalah khurafat. Dan gereja menjadi sangat dogmatis. Siapapun yang bertentangan dengan mereka, hukum apa? Mati. Setelah Islam datang, tahu nggak apa semangat Islam yang paling menonjol sekali? Tauhid. La ilaha illallah. Apa itu tauhid? Tahrir, pembebasan manusia dari perbudakan dan penuhanan kepada selain Allah. Dan di abad pertengahan Tuhan terlalu banyak. Ada dewa-dewa yang dewa sungai, dewa laut, dewa apa? Makanya cerita-cerita tentang abad pertengahan itu namanya Harry Potter. Yang mendominasi namanya nenek sihir. Ya. Setelah abad pertengahan itu di abad ke-8 ke-9 Hijriah Masehi baru bangkit ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena semangat aku adalah hamba Allah. Alam semesta ini ditundukkan untuk kami manusia. Maka teori eksperimen itu baru setelah abad pertengahan itu. Sebelumnya nggak berani melakukan eksperimen. Itulah ilmu pengetahuan. Ya. Dan ini dimulai dari semangatnya orang Arab belajar ilmu apapun. Bahasa Yunani, bahasa apapun mereka pelajarkan, lalu diterjemahkan ke bahasa Arab dan akhirnya menjadi sumber. Ya, betul Bapak dan Ibu, ilmu itu pelita. Nih seperti ini. Kalau lampu mati semua tidak terlihat. Orang yang tidak punya ilmu, tahu nggak Pak? Bagi orang yang tidak punya ilmu ini apa ini? Ya paling congkelan gitu. Ya kan? Maka barang itu berharga karena kita punya ilmunya. Seperti bapak yang hobi batu, ibu-ibu yang nggak tahu batu, pas dapat lihat banyak banget batu ini, ngapain ini dibuang? Tahu-tahu harganya apa? Mahal. Maka hati-hati. Orang yang tidak punya ilmu, dia akan melawan apapun yang tidak sesuai dengan ilmu. Makanya ada pepatah Arab, Pak. An-nasu a'da'u ma jahil. Manusia itu memusuhi apapun yang tidak dia ketahui. Makanya kenapa Rasulullah dimusuhi? Karena mereka nggak kenal. Maka hati-hati, itulah sebabnya ibu-ibu wariskan ilmu. Bapak wariskan ilmu kepada anak-anak. Karena ilmu itu kekal. Semakin diajarkan semakin bertambah. Kalau duit? Bu, kalau duit? Ya, hanya dalam beberapa bulan habis ya. Itu kontribusi tadi. Kemudian waktu turunnya malaikat itu dari ba'da maghrib ya, sampai matahari terbit. Sebelum matahari terbit mereka sudah mulai naik. Makanya matahari terbit pada hari itu dikatakan dalam hadis tidak terlalu menyengat ya. Jadi terang tapi nggak menyengat. Mungkin karena ditutupin oleh malaikat yang sedang naik kembali kemana? Ke langit. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini betul, ini menarik banget, saya lupa menjelaskannya. Bapak dan Ibu, ini dimulai dengan Iqra. Maka agama ini agama yang membaca. Agama inilah agama yang mengajarkan kepada umatnya wajib membaca dan belajar. Di dalam agama ini Pak, nggak ada yang sakral yang tidak boleh dibaca.
Dalam agama lain atau dalam kelompok-kelompok yang sesat, mohon maaf, ada sesuatu yang apa? Gak boleh disentuh. Yang paham cuma aku. Yang lain. Dalam agama ini enggak. Semua harus membaca. Al-Quran itu kita baca semua. Antara ustadz dengan level yang paling bawah harus membaca. Bisa enggak yang di bawah lebih paham daripada ustadz? Bisa enggak? Bisa sekali. Bisa sekali. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, siapapun yang mendengarkan dariku, sampaikan kepada orang lain. Dan kadang-kadang, kata Rasulullah, bisa jadi orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengarin langsung. Artinya apa? Agama ini tidak membuat kelompok yang apa ya, eksklusif. Kalau mereka itu bedanya dengan Syiah, Pak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang Syiah apa? Hanya imam-imam. Kalau kita enggak. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, sejarah para ulama itu ada yang dari umur 21 tahun sudah jadi mufti seperti Ibnu Taimiyah. Ada Imam Nawawi umur belasan tahun. Walaupun dia masih belajar, tapi pendapatnya sudah didengar. Saya masih ingat dulu ketika kuliah di Madinah, Pak. Ada teman saya, orang Nigeria. Itu pinter banget. Sampai kalau dosen di kelas, setelah menjelaskan, langsung manggil. Namanya Muhammad. Orang Nigeria itu lucu, Pak. Ngasih nama itu cukup satu aja. Berikutnya pakai angka. Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, Muhammad 4. Kebetulan nama teman saya ini Muhammad Khamis. Jadi Muhammad yang keberapa? Setiap hari dia langsung share. Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu dalam masalah yang kita bahas? Ya. Lalu dia ngasih pendapat. Ahsanta, pendapatmu bagus banget. Jadi begitu Pak. Ya. Nah perhatikan ini. Jadi umat ini harus mulai dari membaca, dan perintah membaca 2 kali di sini. Belum saya jelaskan kemarin ya. Perintah membaca dengan minta pertolongan. Bacalah dengan nama Allah, bacalah dengan pertolongan Allah, bacalah dengan bersandar kepada Allah, bacalah dengan berharap kepada Allah. Perintah membaca kedua dengan jaminan. Keren nggak? Apa jaminannya? Bahwa Allah pemurah, pasti nolong, pasti bantu, pasti mendukung. Perintah membaca, minta tolong kepada Allah. Jadi ketika kita ingin belajar, minta tolong kepada Allah. Perintah membaca kedua dengan apa? Jaminan. Iqra wa rabbukal akram. Kamu pasti ditolong oleh Allah. Allah itu pemurah, Allah itu pemberi, Allah itu yang ngasih ilmu dan seterusnya. Oleh karena itu, nggak ada alasan untuk tidak membaca. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Apa yang dipelajari Bapak dan Ibu? 2. Al-Quran itu yang pertama. Oleh sebab itu ibu-ibu bapak jangan lupa ya, anak-anaknya, cucu-cucunya belajar Al-Quran dulu sebelum belajar yang lain. Itu yang harus dipelajari. Itu kunci, itu rumus hidup. Dan yang kedua, baca apapun. Baca apa? Baca alam semesta ini, baca ilmu pengetahuan, baca matematika, baca kedokteran, baca semua. Tapi bacanya dengan 2 cara. Pertama apa Pak? Dengan minta pertolongan kepada Allah, berangkat dari Allah, dan dengan yakin bahwa kita akan dikasih oleh Allah. Kalau kita benar-benar membaca, dan yang membaca itu benar-benar hati kita, akal, ilmu yang dipelajari di akal ini, Bapak dan Ibu, ini untuk memahami, untuk menangkap. Ini tempat menyimpannya. Jangan simpan di sini, Pak. Sering lupa. Itulah makanya sudah tahu, sudah lupa, iya. Sering apa? Simpan di sini. Kenapa? Kalau disimpan di sini, dia akan menggerakkan. Ini logika, ini rasa. Kalau di sini, dia hanya sampai kepada logika.
Supaya dia bisa menggerakkan, dia harus masuk ke sini jadi rasa. Karena kalau rasa, dia akan menggerakkan. Ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa takut. Ya. Ketika misalnya dikatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, secara logika dihitung-hitung. Tapi kalau cuma sampai ke sini, nggak ke sini, nggak ada rasa rugi. Nggak ada rasa, ya rugi banget saya nggak dapat Lailatul Qadar. Ya. Inilah yang membuat kita menjadi berbuat. Makanya ilmu harus disimpan masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, maka penutupnya adalah ini. Taat, sujud, dan pengen mendekat. Apa Pak? Taat. Taat kepada siapa? Ini kebalikan ya. Kalau ini kan taat kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang zalim tadi. Sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seantusias apa kita mendekat kepada Allah, itu akan berpengaruh kepada semangat sujud kita kepada Allah. Dan seantusias apa kita ingin mendekat kepada Allah, itu sangat tergantung dengan pengenalan kita kepada Allah. Bapak dan Ibu, kalau kita kenal Allah 50%, maka antusias kita ingin mendekat 50%. Kalau lebih lagi, maka antusias kita akan lebih. Jadi kenapa kita tidak ingin mendekat kepada Allah? Karena kita enggak apa? Enggak apa, Bu? Enggak kenal. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, Ana a'lamukum billah. Aku orang yang paling kenal kepada Allah. Karena itu aku orang yang paling bertakwa kepadanya. Apa itu artinya takwa? Takut. Tapi takutnya bukan takut. Takwa itu beda dengan khasyah. Takut dari binatang. Takwa itu bikin mendekat. Semakin takwa, semakin takut, semakin mendekat. Bukan semakin apa? Menjauh. Itulah yang disebut dengan tarik. Nah, orang yang kenal dengan Allah, maka dia akan mengorbankan hidupnya untuk Allah. Orang yang kenal dunia, dia akan korbankan hidupnya untuk dunia. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, tinggal kita lihat kemana arah hidup kita sekarang. Kalau masih ke dunia, mari kita lebih kenal lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban untuk beberapa pertanyaan. Saya kira cukup, sudah jam 9:30. Ada masih satu, mohon maaf belum terjawab. Ustaz, tolong mohon doa. Ya, ini doa untuk, ya tadi ada yang meninggal, ada yang minta untuk jodohnya dan seterusnya. Nanti kita sama-sama kita doakan sama-sama. Baik, cukup ya Bapak dan Ibu? Oke, baik. Cukup ya? Baik, kita tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan. Silahkan luangkan waktu tanggal 20 sampai tanggal berapa? 24 ngomong tentang apa Bapak dan Ibu? Bikin rencana untuk kehidupan kita yang panjang. Jangan sampai meninggal belum buat apa? Rencana. Itu namanya mati mendadak ya, atau nekat. Baik. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat hidup, terima kasih atas nikmat sehat, terima kasih atas nikmat keluarga, terima kasih atas nikmat anak,
Terima kasih atas semua nikmat dan puncaknya. Terima kasih atas nikmat Islam dan hidayah ini ya Allah. Terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk belajar surat Al-Alaq dan surat Al-Qadar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami keberkahan bagi kami. Jadikanlah kehidupan kami pahala bagi kami. Jadikanlah kehidupan kami menaikkan derajat kami di sisi-Mu. Jadikanlah kehidupan kami keberkahan untuk kami dan keluarga kami dan kedua orang tua kami ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, betapa banyaknya nikmat-Mu, tapi banyak yang kami lalai untuk mensyukurinya. Kami banyak menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami ingat dunia, kami lupa akhirat. Kami ingat harta, kami lupa Engkau ya Allah. Kami tahu cara bagaimana hidup, tapi kami enggak tahu bagaimana menyiapkan kematian kami. Ya Allah, mohon ampun ya Allah atas istighna merasa mampunya kami dengan kesuksesan kami. Mohon ampun ya Allah atas istighna kami dengan harta kami. Mohon ampun ya Allah merasa mampunya kami dan lalainya kami dengan apapun yang kami miliki. Ya Allah ya Tuhan kami, demi Allah ya Allah. Nahnul fuqara, kami orang-orang yang butuh sekali kepada Engkau ya Rahman. Ya Allah, tunjukkan kami semua ya Allah. Buka hati kami ya Allah. Buka hati kami ya Allah. Curahkan hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Berikan taufik untuk mengamalkan semua petunjuk itu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Al-Quran-Mu, hadis Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah dan nikmat yang paling berharga kepada kami ya Allah. Namun kami belum punya waktu ya Allah untuk belajar apa yang telah Engkau turunkan. Berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk bertekad meluangkan waktu kami untuk belajar agama ini. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala penyakit hati. Bersihkan hati kami dari kesombongan. Bersihkan hati kami dari keangkuhan. Bersihkan hati kami dari ujub, merasa hebat, merasa sukses, merasa mampu. Bersihkan hati kami dari riya. Bersihkan hati kami dari syirik. Bersihkan hati kami dari kesombongan yang membuat Engkau murka ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bersihkan hati kami dan masukkan ke dalam hati kami keimanan kepada Engkau, ketakwaan, cinta kepada Engkau ya Allah, ridho kepada takdir-Mu, tawakal dengan hasil yang Kau berikan, dan taat dan patuh dalam beribadah kepadamu ya Rahman. Ya Allah, berikan semua kelebihan itu, berikan semua kenikmatan itu kepada kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah. Jadikanlah istri-istri kami istri-istri yang salehah. Jadikanlah suami kami suami-suami yang saleh. Jadikan anak-anak kami semua saleh dan saleha. Jadikanlah mereka permata hati kami di dunia ini dan aset kami di akhirat ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah semua daripada kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Yang sudah meninggal ya Allah, ampunilah mereka semua ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang telah meninggal ya Allah. Almarhumah Ibu Haja Amimah binti Akhiruddin dan semua yang telah meninggal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wassi' madkhalahum وادخلهم الجنة مأواهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. Ya Allah, siapapun yang sakit di antara kami ya Allah, sembuhkan ya Rabb.
اللهم أنت الشافي اسفنا جميعا يا رحمن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا يا رحمن. Dan siapapun yang butuh hajat ya Allah, mudahkanlah hajatnya. Yang ingin mendapatkan jodoh, pertemukan dengan jodohnya ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, harapan kami kepada ridha-Mu adalah harapan yang tertinggi ya Rahman. Harapan kami terhadap ridha-Mu dan takut kami terhadap murka-Mu adalah ketakutan yang paling tinggi ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikan kepada kami semua yang hadir di sini dan keluarga besarnya ya Allah ridha-Mu ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Allahumma arzuqnal husnal khatimah. Allahumma arzuqnal husnal khatimah. Allahumma arzuqnal husnal khatimah ya rabbal alamin. Allahumma tawaffana ma'al abrar wa anta radin anna. Allahumma tawaffana ma'al abrar wa anta radin anna ya rabbal alamin. Allahumma ij'al khaira a'malana khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami amal yang ketika Engkau panggil kami sedang mengerjakannya ya Allah. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami ketika bertemu dengan Engkau ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.